Selamat jumpa kembali saudara-saudara. Kita akan melanjutkan perkuliahan eh, hukum tata negara. Setelah kita bicara panjang lebar tentang sejarah ketatanegaraan, kita sekarang masuk ke yang inti, yaitu tentang sistem pemerintahan negara. Ingat saudara-saudara, 6 kali saudara-saudara tidak mengumpulkan tugas. Maka 6 kali saudara-saudara dianggap tidak masuk kuliah alpha. Dan saya tidak akan memberikan toleransi apapun, sehingga saudara-saudara begitu 6 kali tidak mengumpulkan tugas, silahkan saudara-saudara ambil keputusan untuk keluar dari grup WhatsApp, gitu ya, grup WhatsApp Hukum Tata Negara. Karena apa? Percuma Anda ikut kuliah sampai selesai, karena apa? Anda tidak bisa ikut ujian akhir semester. Baik, kita lanjutkan saudara-saudara. Saya hanya mengingatkan itu, karena ada beberapa mahasiswa yang sudah berapa ini? 3 kali ya? 3 kali, 1, 2, 3, ya 3 kali tidak mengumpulkan tugas. Jadi masih 3 kali lagi kesempatan Anda enak-enakan, santai, kongko-kongko gitu ya. Silahkan, tidak menjadi masalah. Itu tanggung jawab Anda sendiri. Dan ingat, online apapun kemungkinan akan bisa terjadi. Maka silahkan saudara-saudara melakukan antisipasi sedini mungkin. Entah itu gagalnya sinyal, entah itu apa. Karena ini online, ya kan? Tidak bisa kemudian karena online seluruhnya kemudian diambil kebijakan. Jadi itu perlu diperhatikan ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan sistem pemerintahan negara. Nah, saudara-saudara tentu sudah tahu pengertian sistem dan pemerintahan dan pengertian pemerintahan. Pasti sudah tahu tuh ya, enggak saudara-saudara nanti bisa menulis apa yang dimaksud dengan sistem dan apa yang dimaksud dengan pemerintahan. Nah, oleh sebab itulah saya akan mengupdate ulang pemahaman-pemahaman itu, merefresh ulang pemahaman-pemahaman itu supaya apa? Supaya saudara-saudara tetap ingat, tetap memahami bagaimana memahami atau mengerti tentang sistem pemerintahan negara. Bentuk-bentuk sistem apa model-model sistem pemerintahan negara pun saudara-saudara yang sering membaca media online, sering membaca koran, itu sudah tahu kok ciri-cirinya. Sistem presidensial kayak apa, sistem parlementer kayak apa, sistem badan pekerja belum tahu. Nah, kalau sistem badan pekerja memang jarang dibicarakan karena ini adalah varian lain dari dua sistem pemerintahan negara. Kemudian sistem kuasi presidensial kayak apa, sistem kuasi parlementer kayak apa. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Tetapi saudara-saudara tentunya sudah paham dua sistem pemerintahan besar, tapi saking pahamnya, kadang-kadang saudara itu menjawabnya pateng pentalit, tidak terstruktur. Misalnya, jelaskan sistem pemerintahan parlementer. Apa cirinya? Cirinya salah satunya adalah presiden bertanggung jawab kepada parlemen. Tidak ada itu presiden bertanggung jawab pada parlemen. Yang bertanggung jawab tidak lain adalah menteri kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, itu contohnya. Jadi saking semangatnya presiden dianggap bertanggung jawab. Tidak ada ceritanya presiden bertanggung jawab pada parlemen. Ya kan? Tidak ada. Coba Anda lihat di dunia ini mana yang presiden bertanggung jawab pada parlemen. Di parlementer pun presiden itu hanya sebagai kepala negara. Tidak bertanggung jawab apapun juga. Di Inggris itu kepala negaranya siapa? Ratu Elizabeth. Bertanggung jawabkah dia dengan parlemen? Oh tidak. Di Perancis presidensial, bertanggung jawabkah dia pada parlemen? Oh tidak. Nah, kenapa yang menteri yang bertanggung jawab? Nanti kita bahas secara lebih lanjut. Untuk itu, tunggu yang satu ini. Sekarang cara bergantinya adalah papannya itu jatuh ke belakang. Jadi saudara-saudara, supaya tidak jatuh ke belakang, mohon lendetan dan jangan sampai jatuh karena ngantuk. Baik, sistem itu tidak lain adalah, menurut Carl Jeffrey Friedrich, sistem tidak lain adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian yang
antar bagian maupun hubungan struktural. Sorry, ini ada kesalahan. Sekali lagi ya, suatu keseluruhan terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan secara fungsional, baik antara bagian satu dengan yang lain, maupun hubungan struktural terhadap keseluruhan, ya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhan. Dengan kata lain, sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan, ya, membentuk satu kesatuan utuh. Dan kesatuan inilah nanti bisa bergerak dalam melaksanakan aktivitas karena apa? Di backup oleh bagian-bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Organ kita ini adalah sistem. Maka ketika ada organ kita yang terlalu menonjol, sementara ada organ yang tidak menonjol, maka sering terjadi persoalan penyakit dan segala macam. Ya kan? Persoalan genetis dan segala macam. Ada persoalan penyimpangan-penyimpangan dari apa yang bekerja dalam tubuh kita. Itu sistem, saudara-saudara. Nah, setelah kita bicara tentang sistem, maka kita akan coba lihat apa yang dimaksud dengan pemerintahan. Setelah yang satu ini. Iya, kita akan coba lihat apa itu yang dimaksud dengan pemerintahan. Ya kan? Lagi-lagi papannya itu ngeblak ke belakang lagi gitu ya. Nah, pemerintahan itu mengandung dua makna. Makna yang pertama itu tidak lain adalah makna yang dalam konstruksi sempit. Apa itu dalam konstruksi sempit? Yakni pelaksanaan kekuasaan eksekutif di dalam negara. Jadi di tingkat presiden, pemerintah, presiden, menteri, kemudian gubernur, dan seterusnya. Pokoknya dia melaksanakan eksekutif, ya kan? Melaksanakan prinsip-prinsip Bestuur. Bestuur namanya. Bestuur itu pemerintahan dalam bahasa Belanda. Administratir. Administratir itu juga pemerintahan. Jadi dia sempit. Hanya membahas tentang eksekutif semata. Tapi juga ada yang pengertian luas, arti luas. Yakni penyelenggara negara yang merupakan gabungan kekuasaan atau wewenang membentuk peraturan legislatif, ya kan? Kemudian memerintah eksekutif dan melakukan mengadili sengketa. Ini. Jadi tiga kekuasaan yang ada di dalam pemerintahan itu, negara itu, tiga kekuasaan yang ada di dalam negara itu, ketika melaksanakan aktivitasnya, maka dia disebut juga pemerintahan. Jadi kalau kita bicara tentang hukum pemerintahan atau hukum administrasi, maka sebetulnya bagaimana mengadministrasi pembentukan peraturan, bagaimana mengadministrasi pemerintahan dalam arti sempit, dan bagaimana mengadministrasi mengadili sengketa. Nah, masing-masing memiliki caranya sendiri-sendiri, tapi itu dapat dikatakan sebagai sebuah makna pemerintahan. Nah, dari dua arti semacam inilah saudara-saudara, maka, ya kan, maka pengertian sistem pemerintahan itu, pengertian sistem pemerintahan negara itu tidak lain adalah suatu tatanan atau susunan pemerintahan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari organ-organ pemegang kekuasaan di dalam negara yang saling melakukan hubungan fungsional di antara organ-organ tersebut, baik secara vertikal maupun horizontal, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Diingat-ingat, bisa keluar dalam ujian. Apa pengertian sistem pemerintahan negara? Nah, dari pengertian semacam inilah saudara-saudara, maka kita bisa melihat
kita bisa melihat tiga makna pengertian atau tiga pengertian sistem pemerintahan negara. Karena ada pengertian semacam itu, vertikal horizontal, ada pengertian pemerintahan dalam arti luas dan dalam arti sempit, maka tiga pengertian sistem pemerintahan itu bisa digolongkan menjadi pengertian sistem pemerintahan negara dalam arti paling luas, itu titik berat kajiannya, titik berat aktivitasnya itu berkaitan dengan hubungan rakyat dengan negara. Luas. Maka apakah itu sistem demokrasi? Oke. Apakah itu sistem monarki? Oke. Apakah itu sistem aristokrasi? Oke. Nah, demokrasi menurut Polybios akan memunculkan, teori Polybios akan memunculkan anarki. Ya kan? Oke. Monarki akan memunculkan tirani. Ya kan? Monarki akan memunculkan tirani. Makanya sering ada kata-kata yang mengatakan tirani minoritas. Monarki. Kemudian aristokrasi itu juga akan memunculkan negatif sistem pemerintahan, yakni oligarki. Dan tanggal 25 teman Anda akan mengadakan seminar Zoom, melewat Zoom, ya kan, yang membahas tentang pemerintahan oligarki di Indonesia. Nah, ini hubungan antara rakyat dengan negara. Ini yang arti paling luas. Dan ini akan kita bahas nanti ketika sistem demokrasi, mekanisme sistem demokrasi. Nanti akan kita bahas gitu ya. Kalau kita bicara tentang demokrasi, sejarahnya, teorinya itu kan banyak sekali. Nah, nanti kita akan lihat secara sepintas saja. Kemudian berikutnya adalah sistem pemerintahan arti luas. Arti luas itu artinya, yang tadi kan paling luas, sekarang arti luas. Ya di bawahnya lah. Saya sulit untuk memberikan definisi, ya kan? Tapi yang jelas titik beratnya itu menyangkut atau mengkaji, melaksanakan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan lokal. Jadi hubungan vertikal yang akan dilihat. Nah, itu. Maka di situ akan kita bahas bagaimana di negara kesatuan, bagaimana di negara federal, dan bagaimana di negara konfederasi. Nah, bagian ini, arti luas ini, nanti akan kita bicarakan setelah ujian tengah semester. Ya, setelah ujian tengah semester. Jadi arti luas itu berkaitan dengan bagaimana mekanisme kerja hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selanjutnya, ini yang paling sempit, saudara-saudara. Nah, yang paling sempit itu hubungan sebagian organ negara. Sistem pemerintahan negara dalam arti sempit itu mengkaji, mempelajari, sekaligus mengimplementasikan hubungan sebagian organ kekuasaan negara, khususnya eksekutif dan legislatif. Ya, khususnya eksekutif dan legislatif. Makanya sempit hubungannya antara eksekutif dan legislatif. Maka nanti akan kita peroleh bentuknya itu antara lain misalnya parlementer, ini yang gede-gede aja, yang paradigma saja, parlementer, presidensial, dan badan pekerja. Nah, pertanyaannya adalah mengapa hanya hubungan eksekutif dan legislatif? Nah, jawabannya adalah, ini kebiasaan saya, tanya sendiri, jawab sendiri. Harusnya kan Anda yang menjawab nih, menjadi tugas, gitu ya. Tapi tugas Anda kan nanti akan saya tulis aja di situs kuliahnya, gitu ya. Apa tugas Anda, gitu. Karena YouTube ini kan juga bisa dipergunakan untuk nanti-nanti ketika kuliah online gitu ya. Mudah-mudahan tahun depan sudah tidak ada kuliah online gitu ya. Sehingga YouTube ini hanya dipakai untuk ya kalau ada yang ingin mempelajari gitu ya. Kenapa hanya eksekutif dan legislatif? Saudara pasti sudah ada yang bisa mereka-reka
dan rekaan saudara tolong disamakan dengan jawaban saya, karena dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan negara tetap harus memperhatikan prinsip negara hukum. Dan salah satu prinsip negara hukum itu tidak lain adalah adanya peradilan yang bebas, tidak memihak, independen dan imparsial, merdeka. Betul kan? Makanya eksekutif dan legislatif makanya hanya eksekutif dan legislatif. Tidak ngikut-ngikutin judikatif. Ya kan? Judikatif ya sudah, dia bebas, merdeka. Ya kan, independen, imparsial. Nah, ini. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudara, 3 sistem pemerintahan ini nanti akan kita bicarakan bab per bab, gitu ya. Bab per bab. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas pengertian sistem pemerintahan negara dalam arti luas yang terdiri dari yang sempit dulu, yang arti sempit, yang terdiri dari parlementer, presidensial, dan badan pekerja. Dan itu nanti kita akan coba membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45. Karena setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45, paradigmanya sudah jelas, sistem presidensial. Tapi ketika Undang-Undang Dasar 45 sebelum di amandemen, sistemnya apa? Nah, akan kita bahas nanti di akhir-akhir perkuliahan ini. Dengan demikian, kita akan membahas sistem pemerintahan dalam arti sempit. Nah, sistem pemerintahan dalam arti sempit, tadi dikatakan parlementer, presidensial, dan badan pekerja. Yang pertama, ciri-ciri sistem parlementer. Yang pertama, terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif. Keduanya saling tergantung satu sama lain. Ada hubungan yang sangat erat. Ya kan, erat sekali. Mengapa? Karena nanti ada lagi itu. Keberadaan pemerintahan eksekutif itu sangat tergantung dari legislatif. Sangat tergantung dari parlemen. Ya kan? Mengapa bisa seperti itu? Nah, nanti akan kita lanjutkan lagi. Nah, kepala negara, apapun sebutannya, ada yang presiden, ada yang mahkota, ada yang ratu, ada yang mungkin sultan atau apa. Enggak Sultan Jogja loh ya. Hanya merupakan simbol atau personifikasi negara. Walaupun kadangkala diberi wewenang untuk menunjuk formatur kabinet dan membubarkan kabinet. Termasuk dalam pengalaman Indonesia, membubarkan parlemen. Nah, oleh sebab itu, kuasi parlementer. Waktu Indonesia itu kalau nggak salah Undang-Undang Dasar Sementara 50. Termasuk konstitusi RIS kalau nggak salah. Itu bisa. Ya kan? Jadi kepala negara sebetulnya dalam sistem yang baku itu hanya kepala negara dia, bukan kepala pemerintahan. Kemudian dikenal adanya mosi tidak percaya parlemen kepada kabinet. Jadi ketika parlemen itu tidak mempercayai lagi pada kabinet, maka kabinet itu dapat mosi tidak percaya dan akhirnya kabinet itu bisa jatuh. Tidak mampu melakukan pertanggungjawaban politik kepada parlemen. Nah, ini mengapa kok parlemen bisa menjatuhkan kabinet? Sistem rekrutmen kepala pemerintahan bertingkat. Kepala pemerintahan kan Perdana Menteri. Jadi pemilu memilih parlemen dan parlemen memilih kepala pemerintahan, Perdana Menteri. Dan karena parlemen itu memilih, karena Perdana Menteri atau pemerintahan itu ditentukan oleh parlemen, maka dia harus tunduk dan bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, kemudian parpol mayoritas di parlemen diberi kesempatan pertama untuk menentukan kepala pemerintahan. Nah, ini.
Jadi saudara-saudara, parpol mayoritas di parlemen diberi kesempatan pertama menentukan kepala pemerintahan. Pertanyaan yang mungkin dilontarkan oleh teman-teman yang menyimak ini secara cerdas, itu tidak lain adalah, kalau sistem multipartai gimana, Pak? Kalau sistem multipartai gimana, Pak? Kalau sistem dua partai, two partai system di suatu negara mempergunakan itu, misalnya kayak di Inggris, ada partai konservatif dan partai buruh, ya kan? Kan tinggal dua ini nanti siapa yang menang selesai gitu. Walaupun di Inggris itu juga ada partai kecil-kecil gitu ya, tapi nggak pernah menang dalam pemilu. Misalnya kayak di Amerika, kalau di Amerika nggak bisa diberi contoh ya, karena di Amerika itu mempergunakan sistem presidensil. Kalau di Inggris seperti itu masih bisa, Pak. Tapi bagaimana kalau partai mayoritas? Nah, kalau partai mayoritas, maka yang menang dalam koalisi, nah, kan bisa saja partai-partai kecil itu berkoalisi mencalonkan seseorang untuk menjadi menteri gitu ya. Yang penting adalah mayoritas yang ada di parlemen itu, kekuatan sosial politik atau kekuatan politik yang ada di parlemen itu bisa menentukan siapa yang akan menduduki sebagai kepala pemerintahan. Nah, ini yang kadangkala menjebak saudara-saudara semua ketika memahami sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen. Karena apa? Karena rekrutmen yang dilakukan pada waktu itu adalah lewat MPR. MPR dianggap sebagai sebuah parlemen. Dan yang mayoritas itulah yang memilih siapa yang akan menjadi presiden. Nah, akhirnya orang mengatakan sistem parlementer adalah presiden dipilih oleh parlemen. Ini keliru besar. Makanya banyak sekali mahasiswa yang kemudian komplain, Pak, saya menjawab rasanya besar ya, rasanya benar ya Pak. Perasaan saya benar ya. Tapi kok nilai saya seperti ini, nggak memuaskan. Ya menjawab teori jangan pakai perasaan. Menjawab teori harus pakai logika. Kalau pakai perasaan itu menjawab pernyataan cinta. Gitu ya, sistem partai. Jadi ini kadang-kadang yang menimbulkan persoalan dalam jawaban. Akhirnya juga menjawab sistem parlementer gimana? Presiden yang diangkat oleh MPR tunduk dan bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, di Indonesia itu anomali. Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen itu anomali sistem pemerintahan secara paradigmatik. Nah, mengapa demikian? Kalau dikatakan sebagai sistem presidensial itu cirinya seperti ini. Ya, inilah sistem presidensial cirinya. Kepala negara juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Ya kan? Maka posisi kepala negara itu sangat kuat. Karena memang harapannya sistem presidensial itu untuk memperkuat pemerintahan supaya tidak gampang jatuh bangun. Di Asia ini sistem pemerintahan yang sering jatuh bangun, kabinetnya sering memperoleh mosi tidak percaya itu Jepang. Tapi karena dia kebiasaan seperti itu, sistem pemerintahannya, mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, kerja-kerja pemerintahan tetap berjalan. Walaupun kabinet jatuh, tapi aktivitas pemerintahan tetap jalan. Ya kan? Tidak macet, tidak mandek Jepang itu. Karena apa? Karena kesadaran akan kedisiplinan melaksanakan SOP, standar operasional prosedur sistem pemerintahan, atau melaksanakan tugas fungsi pokok organ-organ sebagai supporting pemerintahan itu sudah mapan. Akhirnya penyelenggaraan aktivitas pelayanan publik, ya kan, aktivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan berjalan terus-menerus, nggak terpengaruh dengan kabinet yang jatuh itu.
Karena apa? Karena dia mempunyai standar operasional dan kemudian dia mempunyai sumber daya manusia yang sangat profesional. Tidak tergantung pada keputusan politik dari kabinet. Nah, keputusan politik dari kabinet itu adalah melakukan inovasi, pengembangan, ide-ide progresif untuk mendorong lajunya pembangunan, lajunya perkembangan suatu negara, termasuk Jepang itu. Jepang bisa dipakai sebagai sebuah contoh, jatuh bangun tetapi dia tetap tidak akan mengalami guncangan hebat. Kita tanyakan sekarang, kalau Indonesia bagaimana? Ya kan? Kalau Indonesia bagaimana? Mempergunakan sistem parlementer. Anda sendiri yang bisa menjawab. Ya kan? Saya bisa menjawab, tapi nanti terlalu panjang. Baik, presiden dan parlemen sama-sama dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilu. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. Nanti lihat di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 45 tentang presiden. Itu ya. Calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Dengan syarat tambahan adalah harus memenuhi presidensial threshold. Artinya, calon partai politik dan gabungan partai politik harus sekitar 20% anggotanya itu atau menguasai di parlemen. Kalau nggak salah itu. Artinya apa? Artinya gabungan partai politik diajukan oleh presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik, ada tambahan yang disebut dengan presidensial threshold, itu tidak lain adalah kalau menurut ketentuan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk open legal policy. Jadi konstitusi memberikan amanat, memberikan mandat seperti itu untuk bagaimana mekanisme selanjutnya diserahkan pada pembentuk undang-undang. Dan akhirnya, saudara-saudara, ketentuan undang-undang Pilpres yang menyangkut presidensial threshold ini beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi, ya kan? Dan beberapa kali gagal. Yang terakhir, sebagai catatan memori kita untuk memori digital, baru-baru ini, di tahun 2020 ini, sekitar bulan September, digugat lagi, diuji lagi oleh Bapak Rizal Ramli dan Mas Refli Harun. Nah, itu. Silakan saudara-saudara bisa membuka YouTube-nya Mas Refli Harun berkaitan dengan apa yang akan diajukan, apa dalil baru apa untuk menghantam yang namanya presidensial threshold ini. Jadi presiden dan parlemen dipilih sama-sama oleh rakyat secara langsung lewat pemilu. Artinya, dalam tataran paradigmatik, presiden itu juga representasi rakyat di bidang pemerintahan, parlemen, ya kan, juga merupakan representasi rakyat di bidang keterwakilan. Ya kan? Di bidang keterwakilan politik. Dalam hal ini adalah DPR. Kan begitu saudara-saudara. Karena sama-sama representasi, sama-sama pemegang dalam tanda kutip kedaulatan rakyat sehari-hari, maka dua institusi ini, dua lembaga ini mempunyai posisi yang equal, yang sama, dan tidak bisa saling menjatuhkan. Yang berikutnya, kedudukan presiden dan parlemen tidak dapat saling mempengaruhi. Kendati memang nanti ada
beberapa mekanisme yang perlu dibangun supaya apa? Supaya antara presiden dan parlemen ini tidak kemudian lepas sama sekali. Mengapa? Ini kan prinsipnya adalah pemisahan kekuasaan, saudara-saudara. Presidensial itu yang dipergunakan adalah prinsip pemisahan kekuasaan trias politica Montesquieu. Prinsipnya itu, setiap kekuasaan dalam negara harus dipisah-pisahkan. Namun, dalam perkembangannya, ketika suatu kekuasaan itu dipisahkan dan tidak ada yang kontrol, maka masing-masing kekuasaan itu justru akan memunculkan absolutisme model baru. Kekuasaan presiden menjadi absolut, kekuasaan parlemen menjadi absolut, dua-duanya tidak bisa saling mempengaruhi, dan kalau orang Jawa mengatakan gugu karepe dhewe, seenaknya sendiri. Oh, saya kedaulatan rakyat, memegang kedaulatan rakyat sehari-hari kok. Presiden mengatakan seperti itu. Oh, saya kuat. Ya kan? Saya kuat. Nggak bisa parlemen menjatuhkan saya. Parlemen lagi yang ngomong. Nggak bisa. Saya juga kuat. Makanya saya akan mengeluarkan undang-undang seenak perut saya sendiri. Saya akan ngomong seenaknya sendiri. Tidak ada pengawasan. Dan oleh sebab itulah maka nanti ada mekanisme check and balances namanya. Setiap kekuasaan yang telah dipisah-pisah itu harus diimbangi dan dikontrol oleh kekuasaan yang lain. Nah, oleh sebab itulah, inilah salah satu bentuk check and balances. Presiden dapat di-impeachment jika melakukan pelanggaran hukum berat. Impeachment-nya itu melalui apa? Kalau di sistem presidensial seperti di Amerika, itu melalui Mahkamah Agung. Jadi hakim Mahkamah Agung dipanggil ke parlemen untuk menyidangkan presiden. Ya kan? Kasus ini pernah terjadi. Hampir-hampir pernah terjadi. Nixon itu terkena skandal Watergate, yaitu sebuah skandal yang dilakukan oleh Presiden Nixon dan orang-orang di lingkungannya melakukan penyadapan telepon bagi lawan-lawan politik Presiden Nixon. Ketahuan ini pelanggaran hukum berat. Karena Presiden Nixon itu di dalam konteks undang-undang Amerika telah melanggar undang-undang atau invasion of privacy. Jadi penyadapan itu tidak bisa dilakukan seenaknya perut gitu kan. Walaupun sekarang ini ada. Jadi kalau di Indonesia kan KPK mempunyai hak untuk melakukan penyadapan. Setelah memperoleh izin dari Dewan Pengawas. Nah, ini presiden melakukan penyadapan. Lawan-lawan politiknya bagaimana? Terancam dia melakukan impeachment. Sudah diajukan mau melakukan impeachment. Akhirnya apa? Dia mengundurkan diri. Sehingga tidak jadi di impeachment. Karena dia mengundurkan diri dan diganti oleh Gerald Ford. Nah ini. Yang kedua kasusnya Bill Clinton. Kasusnya Bill Clinton itu ya juga terjadi. Karena ada kasus skandal dengan, ya harus diketahui, umum sudah mengetahui dengan seorang pegawai sekretariat presiden bernama Monica Lewinsky. Pada waktu itu Monica Lewinsky bermain telepon dengan temannya, Linda Tripp kalau nggak salah. Nah, telepon cerita macam-macam gini-gini ini. Nah, ini yang temannya ini kemudian menyampaikan telepon itu, merekam telepon itu dan menyampaikan kepada mantan jaksa yang sekarang waktu itu menjadi anggota Senat dari Partai Republik, sementara Bill Clinton menjadi presiden dari Partai Demokrat. Terjadilah gejolak yang luar biasa. Dan kemudian di sela-sela gejolak itu istri dari Bill Clinton
Hillary Clinton mengeluarkan sebuah buku yang bestseller, A Back to Family. Dia menulis bagaimana keluarga dari Bill Clinton ini. Bestseller bukunya. Kemudian parlemen masih gonjang-ganjing, kemudian dilakukanlah pembahasan-pembahasan. Presiden Bill Clinton kemudian menyampaikan permohonan maaf. Akhirnya parlemen memutuskan bahwa Bill Clinton tidak melanggar undang-undang dasar. Dan akhirnya temannya Monica Lewinsky, Linda Tripp, justru yang masuk dalam perangkap hukum karena apa? Karena dia melanggar undang-undang Invasion of Privacy. Dia menyadap dan menyebarluaskan tanpa hak. Nah ini, pola-pola semacam ini yang bisa dilakukan. Dalam kerangka melakukan, presiden tidak dapat dijatuhkan oleh siapapun juga, tetapi ternyata ada imbangan, ada check and balances. Presiden bisa dijatuhkan melalui impeachment. Impeachment itu adalah peradilan atau sidang presiden oleh Mahkamah Agung di parlemen. Mengapa? Karena untuk menjatuhkan itu bukan mekanisme politik yang dipergunakan, tetapi mekanisme hukum dulu. Karena apa? Karena dari ranah hukum itulah bisa dibuktikan salah benarnya presiden. Tapi kalau langsung dalam konteks politik, salah benarnya dari apa? Dari apresiasi politik. Contoh di Indonesia, Presiden Abdurrahman Gus Dur Wahid jatuh, ya kan? Dijatuhkan oleh MPR pada waktu itu. Ini proses politik, bukan proses hukum. Benarkah Gus Dur itu salah? Nggak ada bukti. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang kedua, deh. Gus Dur itu yang kedua, mengalami proses penjatuhan secara politik. Yang kedua, Presiden Soekarno. Pernahkah dijatuhi hukuman melalui proses peradilan? Enggak pernah. Tiba-tiba ada keputusan aja, tahanan kota, tahanan rumah, sampai beliau meninggal dunia dan jatuh. Jadi pembelaannya melalui nawaksara di Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ditolak, ya kan, ditolak dan kemudian dianggap bersalah. Pertanyaannya, salahnya dari mana? Belum ada keputusan peradilan yang inkrah. Nah, oleh sebab itulah nanti di Indonesia kan muncul apa yang dimaksud pemakzulan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Proses hukumnya dulu, jangan proses politik. Kalau proses politik, salah benar itu sangat tergantung apresiasi politik. Dan apresiasi politik dari orang-orang politik ini sangat tergantung dari tabula rasanya masing-masing. Serahkan pada lembaga yang mempunyai kemandirian, kebebasan, dan imparsial, yakni lembaga peradilan. Nah, inilah sistem check and balancesnya itu. Nah, kemudian menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi yang bisa berhenti itu menteri. Ya kan? Reshuffle. Nah, kemudian berikutnya dikenal adanya mekanisme check and balances. Yang pertama dari impeachment, ya kan? Imbangan kekuasaan antara parlemen dengan presiden yang sama-sama merasa dirinya adalah representasi kedaulatan rakyat. Ada lembaga yang namanya Mahkamah Agung melakukan impeachment. Nah, lembaga ini tentu didasarkan pada dugaan dari Dewan Perwakilan MPR, ya kan, maaf DPR, ketika orang melihat lembaga parlemen ini melihat presiden ini kelihatannya melanggar hukum, ya udah diperiksa aja melalui Mahkamah Agung suruh ke sini. Nah itu check and balancesnya bagaimana? Yang pertama, presiden memiliki hak veto atas RUU inisiatif parlemen.
Jadi di sistem Amerika Serikat yang katanya presidensial murni itu, presiden itu tidak pernah mengajukan rancangan undang-undang. Istilahnya ya, istilahnya jarang, bahkan bisa dikatakan tidak mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Yang punya itu adalah parlemen. Mengapa? Karena memang sejak munculnya sistem atau trias politika, yang memiliki wewenang kodrati itu tidak lain adalah parlemen untuk menyusun undang-undang. Karena punya wewenang kodrati, maka yang namanya presiden mengimbangi dengan hak veto. Jika presiden tidak setuju atas sebuah rancangan undang-undang inisiatif dari parlemen, maka rancangan undang-undang ini tidak dapat diajukan berikutnya. Memori saya masih ingat ketika ada sidang WTO kalau nggak salah di Indonesia, atau ya WTO, ya WTO atau apa. Yang jelas Bill Clinton datang ke Indonesia sedang melakukan konferensi pemimpin-pemimpin negara di Indonesia. Zaman waktu itu kalau nggak salah masih Orde Baru kok. Nah, suatu ketika terdengar kabar bahwa Parlemen Amerika itu mau menyusun rancangan undang-undang tentang proteksi tekstil. Dan ini diarahkan kepada Indonesia. Karena pada waktu itu Indonesia merupakan produsen tekstil terbesar di dunia setelah India. Nah, pada waktu itu terjadi ada perdagangan bebas, konferensi perdagangan bebas, ya kan? Perdagangan bebas. Nah, supaya ini tidak menghambat bagaimana nanti dalam dunia ini ada perdagangan bebas, akhirnya Clinton memveto. Salah satu di veto itu kenapa? Karena memveto. Karena jika RUU ini disahkan, maka perdagangan tekstil baik dari India maupun Indonesia itu akan mengalami hambatan di Amerika. Ya, bisa dikatakan seperti ini kok. Bahan-bahan Levi's misalnya, jean Levi's. Itu jangan-jangan dari Indonesia, Ujung Berung, Bandung. Kemudian sampai di Amerika, ditempeli merek Levi's, harganya sudah naik. Jangan-jangan seperti itu. Nah, saya juga punya informasi bahwa tekstil di Indonesia masih menguasai dunia. Ambil contoh. Ini nggak iklan loh ini. Seritek Solo itu selalu memperoleh pesanan baju-baju baju-baju militer itu dari negara-negara lain. Seritek. Artinya apa? Artinya tekstil di Indonesia itu memang luar biasa. Nah, inilah alasannya mungkin karena veto itu karena menghambat jalur perdagangan bebas yang akan segera diputuskan. Kemudian presiden itu mengajukan kandidat pejabat publik, misalnya menteri yang penting-penting itu, atau hakim agung, itu untuk disetujui oleh parlemen. Jadi presiden yang punya hak prerogatif, hak sisa, menentukan menteri dan segala macam, kemudian menentukan Mahkamah Agung, hakim agung, karena dia berposisi sebagai kepala negara, tetap harus minta persetujuan parlemen. Jadi presidensial itu kan memang presiden mempunyai hak prerogatif, hak sisa. Ya, semuanya sudah disisakan karena itu kan hampir-hampir kayak sistem monarki kan presidensial itu.
Kalau monarki itu kan mempunyai kekuasaan yang luar biasa, peradilan yang punya, kekuasaan hakim ya punya, kemudian kekuasaan sebagai pembentuk undang-undang ya punya, memerintah apalagi. Itu kalau monarki kan seperti itu. Raja itu kan mempunyai kedaulatan yang tertinggi di sana gitu ya, sistem monarki di zaman abad pertengahan itu. Nah, kemudian muncullah presidensial ini melalui trias politika dan kemudian presiden memiliki hak sisanya. Sisanya apa? Ya, dikasih misalnya memberikan mengangkat pejabat publik, ya kan? Itu prerogatif. Mengangkat menteri itu prerogatif. Karena dia sudah tidak memiliki hak untuk membentuk undang-undang, hak untuk mengadili dan segala macam. Tetapi hak ini juga harus diimbangi, ya kan, oleh parlemen. Maka dimintakan persetujuan. Dan di Indonesia kan juga seperti itu, ya kan. Mahkamah Konstitusi itu ada 9, ya kan. Presiden mengajukan 3 orang, kemudian Mahkamah Agung 3 orang, DPR juga 3 orang. Ya. Kemudian kalau kita lihat komisioner KPK, ya kan, setelah dari panitia seleksi masuk ke presiden, presiden memilih, ajukanlah itu ke DPR untuk minta persetujuan. Itu Mahkamah Agung juga setelah KY melakukan uji, kemudian diserahkan kepada parlemen. Ini juga mekanisme check and balances. KY sendiri ya, setelah panitia seleksi diajukan ke presiden, presiden memilih 7 orang. 7 orang ini kemudian dimasukkan ke parlemen untuk dimintakan persetujuan. Ada mekanisme check and balances. Itu ya. Pelaksanaan impeachment dilakukan oleh Hakim Agung di parlemen. Inilah impeachment tadi yang saya katakan. Nah, demikian saudara-saudara. Ini ciri presidensial dan ciri parlementer. Nah, kalau seperti ini saudara-saudara, apa konsekuensinya dari ciri-ciri semacam itu? Nah, konsekuensinya kita akan lihat. Ya, konsekuensinya kita akan lihat sekarang ini kalau kita melihat 2 ciri parlementer dan presidensial itu. Nah, kira-kira apa itu konsekuensinya? Nah, pertanyaannya lebih demokratis mana antara presidensial dan parlemen? Kalau Anda lihat ciri-cirinya tadi loh ya. Nah, ini sudah mengarah kepada sistem pemerintahan dalam arti paling luas. Hubungan antara rakyat dengan warga negara, rakyat dengan negara. Kalau ini dikatakan sebagai demokratis, maka lebih demokratis mana antara presidensial dan parlementer? Menurut Aaron Lichbart, ditinjau dari aspek rekrutmen kepala pemerintahan, pemilihan kepala pemerintahan, sistem presidensial lebih demokratis. Rakyat menentukan langsung kepala pemerintahan melalui pemilu. Ya kan? Anda semua, anak-anak milenial, saya, itu punya hak memilih siapa pemimpin kita secara langsung, tidak lewat model perwakilan. Kita memilih wakil kita memilih presiden. Tidak seperti itu. Nah, kita memilih presiden langsung. Ya, walaupun yang mengajukan adalah partai politik atau gabungan partai politik. Intinya kita menentukan. Ini kalau ditinjau dari rekrutmen kepala pemerintahan.
Ditinjau dari mekanisme pertanggungjawaban, ada nggak sih pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh presiden atau apa? Maka ditinjau dari mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan, sistem parlementer lebih demokratis karena dikenal adanya lembaga mosi. Nah, karena dua hal semacam inilah, ya kan, dua hal semacam inilah, maka kadang-kadang ada muncul sistem campuran. Jadi perlu diingat bahwa setiap sistem pasti ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nah itu ya. Nah selanjutnya kita akan coba lihat apa yang akan terjadi. Ya itu. Nah sekarang kita akan coba sistem pemerintahan dengan badan pekerja atau pengawasan langsung oleh rakyat. Sistem ini dulu ada di negara konfederasi Swiss. Namun ketika saya pernah ke sana melakukan penelitian untuk bikameral, parlemen bikameral bagi disertasi saya, ternyata sudah berubah. Swiss sekarang sudah menjadi negara federal. Kalau mau menghubung-hubungkan sekarang ini mempergunakan apa? Sekarang ini mana negara-negara yang mempergunakan sistem pemerintahan badan pekerja ini, pengawasan langsung oleh rakyat? Nampaknya sudah menurut catatan saya dan seingat saya, sepengetahuan saya sudah tidak ada lagi. Kendati kalau negara bentuk bangunannya adalah konfederasi, kita masih bisa melihat apa itu negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa itu konfederasi itu. Kalau saya, menurut pandangan saya itu konfederasi kalau kita bisa melihat. Karena ketika saya ke negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa, ternyata mereka itu mempunyai dua konstitusi, konstitusi negaranya sendiri dan konstitusi Uni Eropa. Mata uangnya pun juga Uni Eropa. Gitu ya. Tapi ini konfederasi. Jadi beda dengan ASEAN. Uni Eropa itu beda dengan ASEAN. Kecuali nanti kalau ASEAN sudah menekankan satu mata uang ASEAN misalnya gitu. Nah, misalnya seperti itu gitu. Rupiah menjadi mata uang ASEAN gitu, Asia Tenggara gitu misalnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana itu sistem ini. Ini sistem ini bisa saya sampaikan karena apa? Bisa menjadi sebuah perbandingan. Nah, dalam sistem ini rakyat itu melakukan pemilihan umum. Untuk apa? Untuk memilih yang pertama sidang federal, Dewan Nasional, dan Dewan Negara. Itu tertuang dalam pasal 71 Konstitusi Konfederasi Swiss. Tentunya sudah diubah ini. Ini yang lama ini, konstitusi yang lama. Saya punya. Sidang federal. Sidang federal itu tidak lain adalah gabungan antara Dewan Nasional, DPR, dan Dewan Negara. Ya, kalau di negara lain disebut Senat. Kalau di Indonesia disebut DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, sidang federal ini lalu menentukan Dewan Federal namanya, yakni badan pelaksanaan kekuasaan tertinggi yang terdiri dari 7 anggota. Pasal 96 ayat 1 Konstitusi Konfederasi Swiss. Ini Dewan Federal. Jadi ini pelaksana kekuasaan tertinggi. Nah, ini kekuasaan eksekutif, tapi 7 orang ini. Jadi kayak ya 7 orang inilah yang disebut sebagai badan pekerjanya sidang federal. Dan 7 orang inilah kemudian memilih presiden dan wakil presiden dengan masa jabatannya hanya 1 tahun. Itu adalah pasal 98 ayat 1 Konstitusi Konfederasi Swiss.
Nah, kalau konstitusi gimana Pak? Nah, 7 orang itu nanti gantian, ya kan, gantian. Nah, dengan demikian dari mekanisme semacam ini, maka tidak ada alasan konstitusional, ya, presiden atau Dewan Federal itu bertanggung jawab kepada sidang federal. Mengapa? Karena Dewan Federal dan Presiden itu sebetulnya adalah badan pekerjanya sidang federal. Satu organ dari sidang federal yang melaksanakan kekuasaan tertinggi. Akhirnya, sidang federal itulah yang bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Melalui apa? Nah, dalam teorinya dan yang di Swiss sana melalui referendum namanya. Meminta pendapat langsung pada rakyat tentang keputusan-keputusan yang akan dikeluarkan oleh sidang federal. Nah, apa jenis referendumnya itu? Saya minta saudara-saudara untuk melihat. Ya, jadi jika hanya saya aja yang mencari bahan, saudara-saudara melihat buku saya yang berjudul Hukum Tata Negara Indonesia. Apa itu referendum? Referendum fakultatif, referendum optatif, dan referendum obligator. Apa aja itu? Silahkan saudara-saudara menyampaikan berdasarkan buku Hukum Tata Negara Indonesia karangan saya, atau silahkan saudara-saudara untuk browsing situs internet yang lain. Nah, kalau seperti ini nggak apa-apa karena tugas. Tapi kalau pas ujian, tidak diperkenankan googling dan copy paste situs yang lain. Nah, inilah 3 sistem pemerintahan, 2 sistem pemerintahan utama, 1 sistem pemerintahan yang sifatnya kayak varian seperti ini. Nah, lalu kita akan mencoba lihat apa lagi nih sistem pemerintahan itu, gitu ya. Papan ini akan jatuh ke belakang lagi. Kita lihat bersama-sama. Eng ing eng. Grubiak. Betul kan? Jatuh kan? Supaya menarik aja Mas, Mbak. Saya tahu kok saudara-saudara ini nanti kuliah kalau dengerin saya ngomong ngoceh gini ini bosen. Pakai Teams, dosennya juga ngomong sama aja. Ya kan? Anda malah kadang-kadang kuotanya cepat habis. Kalau ini kan bisa direkam, kemudian masuk ke dalam YouTube gitu ya. Anda sewaktu-waktu akan buka YouTube ini gitu ya. Dimanapun berada kan saudara bisa. Tetapi untuk tugas tetap ada jeda waktu. Tetap ada waktu yang terbatas. Jangan khawatir, waktunya nanti akan lama tugasnya. Nah, sekarang kita akan coba lihat. Sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bagaimana ini? Ini kalau kita lihat zaman saya dulu, orang mengatakan zaman saya dulu gitu ya, ketika saya kuliah S2 gitu ya, almarhum Profesor Dr. Sri Sumantri sampai mengatakan begini, sistem pemerintahan Indonesia itu bukan presidensial, juga bukan parlementer. Kalau begitu sistemnya apa Pak? Sistem yang bukan-bukan katanya. Nah ini terjadi sistem ini. Ya karena apa? Karena sistem pemerintahan kita itu ketika disusun dalam kerangka rumusan Undang-Undang Dasar 45 mengambil teladan dari beberapa negara. Ya kan? Mengambil teladan dari beberapa negara. Jadi mempergunakan model majelis gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat satu persatu unsur yang terpenting. Kendati di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang lama itu dikatakan adalah presiden memegang wewenang pemerintahan. Menteri-menteri ditunjuk diangkat dan diberhentikan oleh presiden itu ada itu.
Ya, di penjelasan pun juga, jadi Undang-Undang Dasar 45 yang lama itu penjelasannya lebih lengkap ketimbang Undang-Undang Dasarnya. Bahkan banyak sekali penjelasan yang dilaksanakan oleh dilaksanakan ketimbang Undang-Undang Dasarnya. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45 bernilai normatif, bernilai nominal, atau bernilai semantik. Ya kan, tolong jawab ini nanti, ya kan? Tolong dijawab ini. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu kalau kita lihat yang dilaksanakan dalam aktivitas keseharian itu justru banyak yang bersumber dari penjelasan. Sementara pasal-pasalnya itu nggak dilaksanakan secara murni dan konsisten. Kalau begitu Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45 Republik Indonesia ini sifatnya nominal, normatif, atau semantik. Nah, Anda jawab sendiri. Kalau saya jawab, nanti nggak selesai-selesai nih. Ini sudah 1 jam. Baik, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Ini sebelum amandemen loh ya. Kalau di Undang-Undang Dasar 45 setelah amandemen nggak ada ini. Kemudian yang kedua, MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah, dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Jadi MPR terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Rumusannya bukan seperti ini. MPR terdiri dari DPR, ya kan? DPR dan DPD, misalnya seperti itu. Jadi MPR itu gabungan dari anggota DPR ditambah dengan ya utusan daerah dan golongan-golongan. Itu anggota semua itu. Jadi kalau kita bicara tentang ini, kan kita bisa mengatakan bahwa MPR itu one kameral atau trikameral. Ya kan? Nah, silakan saudara-saudara mengkaji sendiri. Kalau saya ini one kameral, karena yang disebut itu MPR terdiri dari anggota DPR. Jadi yang bergabung di MPR itu anggota, bukan kelembagaan. Kalau di Amerika itu kan namanya Kongres terdiri dari House of Representative dan Senate. Lembaganya yang bergabung. Maka di situ ada 2 kamar parlemen. Kalau ini kan anggota DPR. Ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan-golongan. Nah, penjelasan umum Undang-Undang Dasar 45 bunyinya seperti ini. Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis. Ini presiden zaman orde baru gitu ya, ketika Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen nggak perlu itu menyampaikan visi, misi, program kerja dan tujuan, terus kemudian debat publik itu nggak perlu. Atau sudah dibuatkan oleh MPR kok, haluan negaranya tinggal laksanakan aja. Nah, presiden yang diangkat oleh MPR, nah ini di penjelasan ini. Presiden yang diangkat oleh MPR, majelis, bertunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Ia adalah mandataris dan majelis ia berwajib menjalankan putusan-putusan majelis. Ia bertunduk dan bertanggung jawab. Mirip parlementer kan? Ya kan? Presiden, kepala pemerintahan, tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Yang notabene tidak lain adalah parlemen. Nah, ini anomalinya itu ada di sini ini. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, penjelasan berikutnya adalah penjelasan pasal 2. Pasal 2 itu ini. Tadi kamu lihat.
Jadi MPR terdiri atas anggota-anggota MPR ditambah dengan utusan-utusan daerah, dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, penjelasannya, maksudnya adalah kedudukan semacam itu, susunan keanggotaan semacam itu, supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam majelis, sehingga, ini kata kuncinya, majelis itu betul-betul dapat dianggap penjelmaan rakyat. Iya, gue. Wawasan yang sangat besar sekali. Ya kan? Ada kata wakil, daerah akan mempunyai wakil, ya kan? Golongan akan mempunyai wakil, seluruh rakyat akan mempunyai wakil, dikumpulkan, itulah jelmaan rakyat. Konsekuensinya apa? Kita lihat lagi setelah papan ini jatuh ke belakang. Konsekuensinya apa dengan pola semacam itu? Kata kunci yang terpenting apa dari penjelasan itu? Makna MPR sebagai penjelmaan rakyat dan konsekuensi bagi sistem pemerintahan Republik Indonesia sebelum amandemen. Ya, ada dua. Jika penjelmaan rakyat itu merupakan bentuk reinkarnasi, rakyat yang menjelma menjadi MPR, yang di dalamnya hanya diwakili oleh DPR, oleh seluruh rakyat, oleh seluruh golongan, oleh seluruh daerah, maka di antara MPR dan rakyat tidak dapat dipisahkan. Melihat MPR, hanya melihat rakyat Indonesia. Dan oleh sebab itu nggak bisa dipisahkan karena apa? Oleh sebab itu MPR itu tidak ada konsekuensi untuk melakukan pertanggungjawaban kepada rakyat. Oh, karena dia penjelmaan kok. Dia ansik rakyat kok. Atau, ini pengertiannya, makna yang kedua, hanya merupakan bentuk perwakilan rakyat. Dan oleh karena itu hanya berkedudukan sebagai lembaga perwakilan. Kalau lembaga perwakilan kan belum tentu apa yang dikehendaki oleh wakil sama dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Sehingga harus ada mekanisme pertanggungjawaban. Lewat apa? Ya lewat mekanisme pemilu nanti. Kalau Anda sudah tidak senang dengan anggota dewan partai politik yang ada di dewan seperti itu kerjanya, ya sudah jangan dipilih. Nah, jadi ada dua makna. Satu makna reinkarnasi, satu makna lembaga perwakilan. Karena ada dua hal yang disebut di dalam penjelasan tadi. Seluruhnya merupakan wakil, sehingga seluruhnya bisa betul-betul dianggap sebagai penjelmaan rakyat. Nah, kalau kita menegaskan presiden yang diangkat oleh majelis bertunduk dan bertanggung jawab kepada majelis, oke? Maka ketika makna yang pertama merupakan bentuk reinkarnasi, maka bisa saja dikatakan sebagai sistem presidensial. Karena apa? Karena yang memilih majelis dan majelis itu penjelmaan rakyat. Dianggap sistem presidensial. Loh kok bisa dianggap sistem presidensial? Loh, kan MPR penjelmaan rakyat. Rakyat memilih presiden. Maka presidensial. Tapi kalau dia hanya sebatas sebagai lembaga perwakilan, maka sistemnya parlementer. Presiden dipilih oleh parlemen. Gitu ya. Nah, dari dua hal semacam ini, maka kadang orang mengatakan sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45 disebut kuasi presidensial atau presidensial semu. Semuanya karena apa? Pertama, presiden dipilih oleh MPR.
Menjadi semu karena apa? Yang memilih hanya reinkarnasi, hanya penjelmaan rakyat, itu semuanya. Tapi unsur presidensialnya ada, yakni menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ini presidensial. Jadi ada semuanya. Semuanya itu mengandung parlementer. Namun, nah ini tidak saya tulis ini. Namun, menurut tulisan dari almarhum Profesor Patmo Wahyono, SH, Guru Besar Universitas Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia itu tidak presidensial dan tidak parlementer, tetapi sistem majelis. Sekali lagi, menurut Profesor Patmo Wahyono, SH, Guru Besar Universitas Indonesia, almarhum, sistem pemerintahan Indonesia bukan presidensial dan bukan parlementer, melainkan sistem majelis. Artinya, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan untuk melaksanakan kedaulatan sehari-hari itu, maka MPR memandatkan kedaulatan itu kepada mandataris MPR, Presiden, untuk melaksanakan pemerintahan sehari-hari. Jadi kedaulatan untuk melaksanakan pemerintahan sehari-hari itu dimandatkan kepada Presiden. Kedaulatan untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh DPR. Kedaulatan untuk melaksanakan proses penganggaran juga oleh DPR. Kedaulatan untuk melakukan pengawasan kepada jalannya pemerintahan oleh DPR. Kedaulatan untuk melaksanakan kekuasaan pertimbangan, ada DPA, kepada DPA. Kedaulatan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman itu kepada MA. Dan oleh sebab itulah, dalam tenggang waktu tertentu, seluruh kedaulatan yang dimandatkan kepada lembaga-lembaga ini harus dilaporkan kepada MPR. Lewat apa? Biasanya lewat sidang umum MPR. Atau sidang tahunan MPR. Tapi selama Orde Baru, ini hanya merupakan gagasan teoritis akademis, tapi harus diakui pola-pola semacam ini yang disampaikan oleh Profesor Patmo Wahyono, SH, bagus, namun tidak dapat diselenggarakan secara empirik. Mengapa? Karena kekuasaan presiden sebagai mandataris menjadi kekuasaan yang begitu kuat dan akhirnya 32 tahun bercokol, ya kan, menguasai rezim pemerintahan, dan MPR tidak bisa melakukan apa-apa. Karena MPR hanya diisi oleh kekuatan politik pendukung presiden. Sekarang bagaimana? Sekarang luar biasa demokratisnya. Orang bisa kok ingin menurunkan presiden, ya, di impeachment, terus saja seperti ini. Jadi figur menjadi sebuah kekuatan. Termasuk partai-partai pendukung menjadi sebuah kekuatan sekarang ini. Percaturan pemilihan presiden juga terus akan berakibat pada terpolarisasinya masyarakat Indonesia. Dan inilah kita saudara-saudara bisa membandingkan mana sistem pemerintahan yang terbaik bagi Indonesia. Demikian saudara-saudara. Papan ini pasti akan geblak lagi ke belakang. Oh tidak, layarnya yang terbuka. Dengan layar semacam ini, maka tentu saudara-saudara sudah bisa mematikan laptop saudara atau komputer saudara, karena saya akan mengucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada kuliah yang akan datang.
tetap Indonesia, tetap sehat, tetap Pancasila dalam dada. Sekian dan terima kasih.